Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Fisika kelas 10 semester 1 hari ini kita akan membahas besaran skalar dan besaran vektor. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Kali ini mau kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, yaitu membahas besaran skalar dan besaran vektor. Di mana dalam membahas besaran skalar dan vektor ini dasarnya adalah besaran pokok dan besaran turunan yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kita mulai dulu dari tujuannya. Yang pertama yaitu memahami konsep besaran skalar dan vektor. Yang kedua, mampu menyebutkan minimal 3 macam contoh besaran skalar dan besaran vektor. Yang ketiga, yaitu mampu menghitung resultan beberapa vektor dengan berbagai metode vektor. Kita bahas satu-satu mulai dari besaran yang akan kita bahas berikutnya ya. Yaitu yang pertama, besaran pokok berdasarkan panjang, lebar, dan waktu. Sedangkan besaran berdasarkan arah dan nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Di mana besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya yang termasuk dalam besaran skalar ini adalah semua besaran pokok, di mana besaran pokok itu telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, diantaranya adalah panjang, waktu, massa, dan masih ada yang lain ya. Kemudian besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah, di mana di sini yang termasuk dalam besaran vektor itu adalah kecepatan, gaya, ada percepatan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama ya, sebelum kita bahas satu persatu, perlu pelajar Sekapsa ketahui bahwa yang akan kita bahas lebih banyak di sini nanti adalah besaran vektor ya, di mana dalam menuliskan vektor itu digambarkan dengan sebuah garis seperti ini ya. Sebuah garis yang ada anak panahnya. Panjang garis itu menunjukkan besarnya atau nilai vektor, sedangkan anak panah menunjukkan arah vektor. Jadi semakin panjang garisnya maka nilainya semakin besar, sedangkan semakin pendek garisnya maka nilainya semakin kecil. Di mana cara penulisan vektor itu berbeda dengan cara penulisan skalar. Di antaranya penulisan vektor itu ada 3 ya, bisa ditulis dengan huruf kecil tebal atau huruf kecil yang ada tanda garis atasnya, atau huruf besar disebutkan ujung dan pangkalnya kemudian diberi tanda garis atasnya. Seperti contoh pada di sini ada vektor U, ini bisa dikatakan vektor U tebal, kemudian ada U yang di garis atasnya, kemudian bisa disebut dengan vektor AB. Kita lanjutkan. Dalam pembahasan vektor, di sini ada 3 macam metode untuk mencari resultan vektor. Yang pertama yaitu ada metode poligon. Yang kedua yaitu ada metode jajaran genjang. Yang ketiga itu ada metode analisa, atau ada yang mengatakan metode analisis. Itu artinya sama, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari metode poligon. Pada metode poligon ini, resultan vektor perlu pelajar Sekapsa ketahui bahwa yang dimaksud dengan resultan itu adalah gabungan. Di sini saya punya 3 buah vektor yang namanya V1, V2, dan V3, mempunyai panjang garis yang seperti tampak di depan ini. Kemudian
kita diminta menghitung resultan dari ketiga vektor itu, maka resultannya atau gabungannya yaitu dengan cara menggabungkan dari vektor 1, 2, dan 3 sehingga diperoleh resultan vektor yang nampak seperti pada gambar ini yang ada resultan atau tanda R-nya. Kemudian metode yang berikutnya yaitu ada, sebelum kita masuk metode berikutnya, tolong jangan lupa ini ada tugas 1 yang nanti tugas ini harus diupload ke Google Classroom. Berarti ini tugas yang ke-1. Metode vektor yang kedua yaitu metode jajaran ginjang. Sebelum masuk metode jajaran ginjang, saya ini hanya sekedar mengingatkan karena ini dipelajari dalam pelajaran matematika yaitu trigonometri. Ini adalah sudut istimewa. Sudut istimewa di kuadran 1. Jadi nanti ada sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Sementara ini untuk metode jajaran ginjang saya pakai sudut istimewa yang ada di kuadran 1 saja, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Jadi untuk sin dan cos, sudut-sudut istimewa ini harus dihafalkan nanti untuk menyelesaikan tugas soal-soal jajaran vektor dengan metode jajaran ginjang. Contohnya seperti ini. Tolong diperhatikan. Langkah-langkah menggunakan metode jajaran ginjang. Gambarkan dua vektor dengan satu titik tangkap. Jadi ada dua buah vektor digambar, titik tangkapnya 1. Kemudian berikutnya gambarkan vektor bayangan masing-masing. Ini vektor A, ini bayangan vektor A. Ini vektor B, ini bayangan vektor B ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu gambarkan vektor resultan dari perpotongan ketiga titik tangkap vektor bayangan sehingga diperoleh R seperti itu. Di mana antara A dan B itu membentuk sudut yang namanya alfa. Kalau kita ingat kembali pada pelajaran matematika ya di trigonometri, bila ada dua buah vektor yang mengapit sebuah sudut, maka resultan vektornya adalah sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 dikali A dikali B kosinus alfa. Kita lanjutkan. Saya beri contoh ini ya. Contoh dari vektor metode jajaran ginjang. Di sini ada dua buah vektor gaya. Kalau tadi vektornya A dan B, kalau sekarang vektor saya vektor gaya. Karena vektornya gaya berarti notasinya bukan A dan B lagi, tetapi menjadi F. Vektor gaya yaitu 5 Newton dan 10 Newton, bertitik tangkap sama, saling mengapit sudut 60 derajat. Tentukan besar kedua vektor gaya tersebut. Dari soal bisa dilihat, diketahui F1-nya 5 Newton, F2-nya 10 Newton, maka rumusnya berlaku R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 dikali F1 dikali F2 kosinus theta. Theta itu adalah sudut yang diapit antara vektor F1 dan vektor F2. Kalau nilai-nilai dari rumus itu dimasukkan, F1-nya 5, berarti 5 kuadrat, akar 5 kuadrat plus 10 kuadrat, plus 2 dikali 5 dikali 10 dikali setengah. Maka diperoleh 25 ditambah 100 ditambah 50, maka ketemu akar 175. 175 itu kita mau menyederhanakan adalah 25 kali 7. Akar 25 adalah 5. Akar 7-nya tidak bisa, berarti tetap 5 akar 7. Kemudian yang berikutnya, ini adalah tugas yang kedua. Jadi tadi ada tugas 1, sekarang ada tugas yang kedua. Lanjut, metode vektor yang ketiga, yaitu metode analisa atau metode analisis. Ini sekedar mengingatkan karena ini dipelajari di pelajaran matematika. Karena dalam metode analisis kita memakai teorema Pythagoras, maka ini saya ingatkan kembali ya.
Kalau ada seperti ini sekedar mengulang, saya kira di SMP juga sudah. Sisi samping, sisi depan, sisi miring. Sin, cos, rumusnya itu sudah ada. Ini kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam fisika, ya. Vektor V, diperhatikan, di sini saya punya sebuah vektor yang saya beri nama vektor V atau vektor kecepatan, ya. Vektor V ini terletak pada koordinat X dan Y, sehingga vektor V ini bila diproyeksikan atau diuraikan ke sumbu X namanya vektor Vx. Bila diuraikan ke sumbu Y namanya vektor Vy. Kemudian kita memakai trigonometri dan Pitagoras yang ada di depan tadi, bahwa cos alfa itu adalah, ini alfanya ya, cos alfa itu adalah sisi samping dibagi sisi miring, sehingga besarnya Vx adalah V cosinus alfa. Begitu pula untuk sin alfa itu adalah sama dengan Vy dibagi V, sehingga Vy-nya sama dengan V sinus alfa. Kalau metode jajaran ginjang tadi kita pakai di sini, maka rumusnya kalau di metode jajaran ginjang tadi vektornya F, sekarang di metode analisis ini vektornya V, maka rumusnya berubah menjadi akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus 2Vx dikali Vy kosinus 90 derajat. Di mana kosinus 90 derajat itu nilainya adalah 0. Kok cosnya 90 derajat, Bu? Ini bisa diperhatikan, sudut yang dibentuk antara Vx dan Vy adalah 90 derajat. Berapapun kalau dikalikan 0 adalah 0, sehingga ruas yang ada di kanan itu sama dengan 0, maka rumusnya tinggal akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Saya beri contoh supaya lebih jelas. Ini ya, ini sudah ada nilainya. Saya punya sebuah vektor. Kalau di teori tadi vektornya V, sekarang saya punya vektor gaya yang namanya F, di mana F-nya besarnya adalah 4 Newton, membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif, sehingga vektor F itu bila diproyeksikan terhadap sumbu X namanya Fx, sedangkan vektor F bila diproyeksikan terhadap sumbu Y namanya Fy. Rumusnya tadi sudah, untuk X adalah F cos 45 derajat, F-nya 4, cos 45 setengah akar 2, 4 kali setengah 2, berarti 2 akar 2 Newton. Kemudian Fy-nya F sinus 45 derajat, F-nya 4, kebetulan sin dan cos kalau sudutnya 45 adalah sama, yaitu setengah akar 2, maka Fx dan Fy nilainya adalah sama. Ini tidak berlaku bila sudutnya bukan 45 derajat. Resultan vektornya langsung pakai rumus akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Tinggal masukkan nilainya Fx dikuadratkan, Fy dikuadratkan, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, ditambah 2 kuadrat 4, ditambah lagi akar 2 dikuadratkan adalah 2, sehingga diperoleh akar 16, yaitu sama dengan 4. Ini apabila vektornya hanya ada 1. Sekarang akan berubah atau berbeda apabila contoh yang berikutnya, vektornya ada 2. Kalau contoh 1 tadi vektornya hanya 1, yaitu F. Sekarang contoh yang kedua, vektornya ada 2, yaitu F1 dan F2. Sehingga masing-masing vektor harus diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Vektor F1 diproyeksikan terhadap sumbu X, diperoleh F1X.
Sedangkan vektor F1 diproyeksikan terhadap sumbu Y diperoleh F1Y. Kemudian vektor F2 diproyeksikan terhadap sumbu X diperoleh F2X, sedangkan vektor F2 diproyeksikan terhadap sumbu Y diperoleh F2Y. Kita lanjutkan. Langkah yang pertama tadi, karena vektornya ada 2 ya, berarti ada F1, F2, berarti ada F1X, ada F2X. F1X sama dengan F1 kosinus 30 derajat. F1-nya adalah 2, kosinus 30 adalah setengah akar 3, 2 kali setengah adalah 1, sehingga tinggal akar 3. F1Y-nya F1 sin 30, F1-nya 2 sin 30 setengah, sehingga 2 kali setengah adalah 1. Kemudian untuk F2-nya F2X, F2 kosinus 45, sama ya, hampir sama dengan tadi. Kemudian langkah yang kedua, kalau vektornya lebih dari 1, langkah berikutnya adalah kita lihat ini. Di sumbu X ada 2 vektor, ini ya, namanya F1X dan F2X. Sehingga jumlah vektor di sumbu X karena arahnya sama-sama ke kanan, begitu, maka ini tandanya ditambah, yaitu F1X ditambah F2X. F1X-nya sudah kita cari, yaitu ini. Ini F2X-nya adalah ini, masukkan sini. Kebetulan ini akar 3, kemudian ini akar 2, nggak bisa digabung, sehingga tetap seperti ini. Karena ini belum hasil akhir. Kemudian berikutnya di sumbu Y. Di sumbu Y tadi kita perhatikan di sini, sumbu Y adalah ini ya. Di sini ada 2 buah vektor namanya F1Y dan F2Y. Arahnya sama-sama ke atas, sehingga kalau sama-sama ke atas searah sumbu Y positif, maka tandanya juga positif. Misalkan nanti ada vektor yang arahnya searah sumbu Y negatif, itu tandanya bukan plus tetapi min ya. Sudah kita hitung tadi F1Y-nya 1 Newton, ini F2Y-nya adalah 2 akar 2 Newton. Langkah yang berikutnya yaitu yang ketiga, yang terakhir langkahnya, yaitu R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Sigma adalah jumlah begitu ya. Ini tadi kita sudah nyari di sini, sehingga tinggal masukkan ini ya. Sigma Fx akar 3 plus 2 akar 2 kuadrat. Kemudian sigma Fy sudah kita cari ini, ketemunya ini, masukkan sini, rumusnya kuadrat dikuadratkan. Kalau sudah kurungnya dibuka masing-masing, akar 3 kuadrat 3, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat adalah 2, sehingga kalau dihitung ketemu akar 20, alias 20 itu adalah 4 kali 5, yaitu 2 akar 5 Newton. Ini adalah bila vektornya lebih dari 1. Jadi nanti kalau misalkan vektornya ada 3 gimana Bu? Kalau vektornya ada 3, berarti nanti di sini juga ada F3X dan ada F3Y. Di sini gimana Bu? Di sini juga tambah F3X, tambah atau kurang sesuai dengan arahnya. Di sini juga tambah atau kurang sesuai dengan arahnya, ada F3Y. Gitu. Lanjut. Nah, ini adalah tugas yang ketiga. Jadi ada 3 tugas ya, anak-anak, yang harus dikumpulkan di Google Classroom. Saya tunggu. Mungkin pertemuan hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar di rumah. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai besaran skalar dan besaran vektor untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain.
Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.